Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Beni Irmawan, NIM 2086206017, Prodi S1 PGSD kelas 2B, Fakultas Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Bapak Reski Ananda MPD, mata kuliah konsep dasar IPS, ujian tengah semester, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang Kota. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagian 1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada 14 Agustus 1945, Indonesia akan diserahkan kepada South Asia Combat (CAAC) atau Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten dari Inggris. Pada 29 September 1945, pasukan SAC di bawah bendera APNI (Allied Forces Netherlands Indies) datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sri Phil Christison. Kedatangan pasukan NICA (Netherlands Indian Civil Administration) yang membonceng pasukan APNI telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Medan pertempuran area A. Latar belakang. Pasukan sekutu dan NICA mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion Kanil Medan. Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara Tengku Muhammad Hasan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin Ahmad Tahir. Selanjutnya, seorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. B. Jalannya pertempuran. Pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan Vignet Boundaries Medan Areas (batasan resmi wilayah Medan). Selanjutnya, pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Selanjutnya, perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Pertempuran Abrarawa A. Latar belakang. Pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Selanjutnya, pasukan NICA
yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. B. Jalannya pertempuran. Pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Ben Hall untuk menghentikan pertempuran. Selanjutnya, terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Ben Hall. Selanjutnya, pertempuran Surabaya. A. Latar belakang. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Selanjutnya, pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. B. Jalannya pertempuran. Pada 27 Oktober 1945, pasukan sekutu merebut instalasi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instalasi penting tersebut. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Selanjutnya, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo berpidato dengan bersemangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Peristiwa Merah Putih di Manado. A. Latar belakang. Pasukan sekutu dan Nica mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. B. Jalannya pertempuran. Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuknya Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat (PPKR). Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Nica tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah diluncuti itu diserahkan kepada sekutu. B. Jalannya pertempuran. Pada 21 November 1945, TKR dan para Laskar Perjuangan melakukan serangan di Hotel Hofman dan Hotel
Preanggar. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia, termasuk TKR. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum TKRI, mengeluarkan strategi bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TKRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Peristiwa pertempuran Margarana. Kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Liga Jati pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukan lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. B. Jalannya pertempuran. 1. I Gusti Nungrangrai bersama pasukan Ceung Wanara meluncuti persenjataan pasukan Nica. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambahkan pasukan dari Lombok untuk mengempur pasukan Ceung Wanara. Pertempuran Margarana. Meskipun telah terkepung, I Gusti Nungrangrai dan pasukan terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Pertempuran rakyat di Makassar. Situasi jalanan di Makassar setelah pembantaian oleh Raymond Westerling, seperti yang saya tampilkan di gambar ini. Bagian 2. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. 1. Perundingan Hoge-Veluwe. 2. Perundingan Liga Jati. 3. Konferensi Malino. 4. Konferensi Pangkal Pinang. 5. Konferensi Denpasar. 6. Perjanjian Reville. 7. Konferensi Bandung. 8. Perjanjian Royan. 9. Konferensi Inter-Indonesia. 10. Konferensi Meja Bundar. Perundingan Liga Jati dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Sahril Mohromem, Mr. Sunto, dan Dr. Aka Gani. Pihak Belanda diwakili oleh Willem Horn, V. de Boen, H. J. van Moot, dan Mac van Vol. Hasil perundingan Liga Jati meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto, meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama
membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Komisi Tiga Negara. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Office for Indonesia Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara KTN. Beranggotakan 3 negara, yaitu Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Perjanjian Renville. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Office for Indonesia, Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara KTN. Selanjutnya, beranggotakan 3 negara, yaitu Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Monjo. Komisi Tiga Negara juga hadir sebagai penegak dalam menyelesaikan Indonesia dan Belanda. Perjanjian Renville menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Pihak Indonesia menyetujui terbentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. 2. Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didukunginya melalui jajahan pendapat terlebih dahulu. 3. Pemerintah Indonesia menarik pasukan serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Panmot dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, simbol perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Ini gambar yang saya tampilkan. Gambar atas. Inilah beberapa gambar yang saya tampilkan. Gambar atas, Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta 1948. Gambar atas, Muhammad Hatta berbincang-bincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak mewakili BPO. Di tengah keduanya adalah wakil Belanda yang berdarah Indonesia, Abdul Qadir Wijoyo Monjo. Gambar bawah, anggota delegasi Indonesia Sultan Hamengkubuwono berbincang-bincang dengan anggota delegasi lainnya di sela-sela konferensi. Dan ini adalah gambar penanda tangan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.